Saya melihat seseorang korban bulian dan broken home. Saya memilih angka kelahiran nomor 2. Novi, wanita cantik kelahiran tanggal 2. Dijauhi dan sering dibuli teman-temannya. Merasa diikuti sosok gaib. Konon siapapun yang mendekatinya akan merasa mual dan berdebar-debar jantungnya. Karma apakah ini? Apakah ini karma buruk yang mengendap dalam dirinya? Saya mau tanya sesuatu, Bu, sama Ibu. Tapi Ibu harus jawab dengan jujur ya. Apakah Ibu pernah ngomong dan menyakiti orang lain sehingga membuat orang itu dendam banget sama Ibu? Kayaknya nggak ada, Pak Darta. Ibu saya orang baik, ibu saya nggak pernah punya musuh. Coba Ibu ingat-ingat lagi. Soalnya saya rasakan di sini, penyakit Ibu itu agak aneh. Hei, Pak Darta! Hei! Ada apa tuh Pak Darta? Kok di depan banyak keributan gitu? Hei, Pak Darta! Hei! Pak Darta! Hei, keluar! Hei, ada apa ini? Ngapain kalian ribut-ribut di rumah saya? Lo dibikin anak gue tambah sakit setelah berbuat sama lo. Pak, tutup praktek Bapak atau Bapak dan keluarga Bapak kita usir dari kampung ini. Hei, ngomong apaan? Jangan main tuduh sembarangan. Alah, nggak usah banyak alasan, Pak. Bapak nggak bisa ngobatin orang. Pak Darta, saya nggak jadi deh berobat sama Bapak. Nanti nasib saya sama kayak yang lain. Udah, pergi aja, Bu. Pergi aja. Pergi, Bu. Pergi aja, Bu. Bu. Sabar, Bu. Jangan percaya mereka. Mereka ini semua tukang fitnah. Syukur dia pergi. Kalau nggak bakalan nasib kayak anak saya dia. Ayo, usir aja, usir aja. Suami saya bisa celaka, kalian apa-apaan sih? Suami ibu ini dukun palsu. Sudah banyak menipu orang. Sembarangan kalau ngomong kamu ya. Suami saya itu bukan penipu, ngerti kamu? Kalian tuh jangan asal nuduh ya, kalau nggak punya bukti. Udah, usir aja. Yang penting ini. Kita masuk. Kita masuk. Mereka bisa emosi. Pak, ini semua gara-gara Bapak. Dari awal aku nggak pernah setuju loh. Kamu buka praktek pengobatan kayak gini. Loh, kamu nyalain Bapak? Emangnya yang Bapak lakukan ini buat siapa? Kalau Bapak nggak kerja, kita dapat uang dari mana? Dan hanya itu harapan kita satu-satunya untuk dapat hidup. Kamu juga. Udah umur segini bukannya bantuin orang tua nyari duit. Ini malah kerja nggak guna. Dasar nggak bisa diandelin kamu ya. Aku juga kerja, Bu. Walaupun gaji aku kecil, tapi aku ngasih ibu juga. Novi, sudah. Kamu nggak usah ngebantah ibu kamu. Kenyataannya memang demikian. Kamu sudah besar masih numpang hidup sama orang tua. Gajian juga kecil banget. Tapi kan Bapak juga. Diam. Berisik. Kamu juga ya, Pak? Udah setua ini, Pak. Kamu itu nggak pernah nyenengin aku. Nggak kamu, nggak bapakmu. Semuanya bikin kesel. Bu, kalau ibu mau seneng-seneng, kerja sendiri sana. Bapak nggak mau kerja. Capek? Hah? Bapak fungsi jadi suami. Bu, aku mau berangkat kerja dulu ya. Kamu tuh ya, betah banget sih kerja di tempat yang nggak bisa ngasih kamu gaji gede. Walaupun kecil, tapi kan tetap ada harganya. Kamu itu harus nyari kerjaan di tempat yang bisa kasih kamu gaji yang lebih gede. Emangnya kamu nggak kasihan ngeliat ibu kayak gini? Harus nyuci baju orang. Aku maunya juga kayak gitu, Bu. Aku udah ngelamar terus nggak terima. Terus aku harus apa? Usaha lebih keras. Kamu itu ya nggak bisa diandelin. Mendingan kamu di rumah aja bantuin ibu nyuci. Udah deh, Bu. Ibu tuh berisik. Gak usah ngomel-ngomel terus. Kamu itu yang ngelawan terus. Bukannya bantuin cari duit malah mabok aja kerjaannya. Ya Allah, Bapak. Bapak tuh udah tua. Bapak ngapain sih mabuk-mabukan kayak gini? Harusnya Bapak tuh ibadah. Ada urusan apa kalian song ngatur saya? Bukannya kalian yang nggak suka sama saya waktu kerja dulu? Hah? Apaan sih, Pak? Ini ngapain? Pak! Biarin. Bapak! Sekalian Bapak buang aja ya. Bapak! Biarin. Kamu hari ini cantik sekali. Bajunya kuning. Bapak! Astagfirullah, Bapak! Jangan deket-deket ya sama bokap gue. Jangan pernah ganggu keluarga gue, ngerti?
Ih, siapa sih lo? Ganggu aja. Gue tuh anaknya. Terus deket-deket lo. Hei Novi, kamu jangan berani kurang ajar kayak gitu ke Bapak. Ayo pulang, pulang. Bapak bilang pulang, pulang kamu. Hah? Malu orang tua, hah? Bikin malu aja. Lepas, Bapak. Ada apa sih? Berisik banget sih. Anak kamu ini sama kamu. Kerjanya suka ngurusin orang aja. Bikin malu aja. Bapak yang bikin malu. Ngapain di depan umum Bapak mesra-mesraan sama cewek lain? Siapa perempuan itu? Kamu nggak tahu diri ya? Udah miskin, bertingkah lagi. Siapa yang nggak bosan punya istri seperti kamu? Kerjanya marah, ngomel. Sudah tua nggak nyenengin. Apa kamu bilang? Kamu itu suami yang nggak becus. Aku begini, miskin begini, nggak bisa perawatan gara-gara kamu. Mana bisa? Aku begini gara-gara kamu. Bisa cerewet. Hah? Ibu, Bapak. Kenapa sih kalian tuh berantem terus? Ini juga gara-gara kamu. Gara-gara mulutmu yang ember itu. Kalau kamu nggak ngomong sana sini, Bapak sama Ibu nggak akan berantem. Nah, itu gara-gara Bapak semuanya. Bu Rika, buka pintunya, Bu Rika! Bu Rika! Iya, Bu. Mana Bu Rika? Ada apa, Bu? Ada apa. Bu Rika, nih hasil cucian Bu Rika tuh nggak bersih, tahu nggak? Ini spray kesayangan saya tuh kotor, masih kotor. Bisa kerja nggak sih? Maaf, Bu. Saya nggak lihat. Waktu saya antar bersih kok. Alah, alasan aja. Kalau mau buka lonjongnya yang benar kerjanya. Gimana sih, mau duitnya doang dong? Hei, Ibu kok jadi ngomel-ngomel ke saya? Bu, emangnya Ibu udah bayar biaya cucinya ini? Enggak kan? Saya tuh bukan cuma nyuci punya Ibu. Oh, jadi mau dibayar? Nih bayarannya. Loh, Bu, kok cuma segini? Kurang, Bu. Itu juga masih untung ya, saya nggak minta ganti rugi Bu Rika buat ganti ini yang masih kotor ini. Asal Ibu tahu ya, besok saya mau lapor sama warga di sini kalau Ibu tuh nggak benar nyucinya, nggak bersih nyucinya. Dan mereka jangan nyuci di Ibu. Silahkan, silahkan. Ya. Enak aja mau gratisan apa? Bu, walaupun uangnya sedikit, itu tuh rezeki, Bu. Ibu malah marah-marah. Ini semua gara-gara kamu sama bapakmu. Itu sengsara gara-gara kalian. Oh, maaf. Hati-hati loh. Dia kan anaknya dukun. Ntar disantet lagi loh. Hah, maksud lo apa? Hah? Tapi kan emang bener kan kalau bokap lu itu dukun dan korbannya juga udah banyak, ya nggak? Tapi masa sih cewek kayak dia anak dukun? Dukun kan sakti. Kok emang dia anak dukun, dia nggak bakalan kerja di sini. Kasian banget. Kenapa sih hidup gue kayak gini? Kenapa gue tuh selalu aja sial? Hidup gue tuh gak pernah beruntung. Ya Allah, hidup gue tuh gak adil. Gue tuh mau kayak orang-orang lain. Lu lihat deh, ngapain tuh si Nopi diem sendirian di pinggir kolam? Ih, lagi stres kali dia ya? Kali aja ngobrol sama penunggu kolam. Kata lu kan bapaknya dukun, anaknya ketularan kali. Ya nggak gitu juga lah, kan bapaknya juga dukun palsu. Iya ya. Tapi mendingan kita samperin aja deh yuk, daripada ntar dia nyebur. Iya. Yuk. Novi, ngapain lo di sini sendirian? Kok lo nggak jawab sih? Lo masih marah gara-gara tadi gue sebut bapak lo dukun. Tapi kan emang iya bapak lo dukun. Novi. Apa sih? Udah lepasin. Udah pada gede juga masih pada berantem. Ini tuh bukan berantem, itu kesurupan. Iya serem. Bu, dia pergi dari gue. Kalau nggak gue lapor polisi nih. Ya, ayo. Novi, ayo. Novi. Ngeri banget. Si Nopi jadi korban ilmu hitam bapaknya tuh. Iya, bisa kesurupan kayak gitu. Pak. Kayak orang gila. Jauh-jauh Pak, Bu. deh. Ntar kita ketularan.
Tolong keluar, Bu. Saya bawa Novi. Saya antar Novi nih. Tolong, Pak. Kamu apaan sih? Bercanda aja, nggak lucu tau. Anak kamu ini nggak lagi bercanda. Dia ini kesurupan. Kesurupan? Kok bisa sih? Tadi ngelamun di kolam dekat kantor, Bu. Pak, bawa masuk. Banyak orang yang ngeliat. Pak. Siapa kamu? Keluar dari tubuh anak saya. Berani-beraninya kamu merasuki tubuh anak saya. Keluar! Keluar kamu! Anakku, Tuhan. Anakmu telah menghancurkan rumah saya. Awas, makin parah kesurupannya. Bahaya. Ngapain kalian lihat sini? Ini bukan tontonan tahu. Pergi. Ayo kamu lihat, kamu. Pak, buruan dong, Pak. Buruan. Pak, itu suara apaan, Pak? Jangan-jangan Novi, Pak. Bapak lihat, Ki. Enak aja. Lihat aja kamu sendiri sana. Mbak. Novi, ngapain tengah malam di pinggir kolam kayak begitu? Itu kan tempat angker banget. Nov. Kamu ngapain tengah malam di pinggir kolam, ha? Nov, hey. Nov, sadar, kamu harus kuat. Lano, Maaf kalau aku harus ngelakuin itu sama kamu. Aku khawatir, tau nggak? tapi kamu ngapain di sini? Aku lagi di mana sekarang? Nanti aku jelasin. Tapi syukurlah kalau kamu sudah sadar ya. Aku antar kamu pulang, ayo. No, makasih ya lo udah nolongin gue. Gue bener-bener gak inget kejadiannya kayak gimana. Bahkan gue gak tahu kenapa gue bisa ada di situ. Oh, jadi yang berisik itu kamu ya? Karena buru-buru mau nemuin cowok ini, gitu? Enggak, Bu. Lano yang nemuin aku di deket kolam kantor. Aku juga gak inget kejadiannya kayak gimana. Kolam dekat kantor. Kolam yang waktu itu kamu kesurupan. Iya, kolam yang sama, Pak. Bahkan dia mau nyemplung ke kolam itu. Kok bisa ya? Kan kamu tahu sendiri. Waktu itu dia sudah Bapak sembuhkan. Ya mungkin dia mau balik lagi dan mau merasuki Novi, Pak. Jadi gimana dong, Pak? Obatin Novi lagi. Pak, aku mohon tolongin aku dong, Pak. Aku takut. Iya. Ya udah, Lano. Kamu kasih pulang dulu. Bantu Bapak ya. Pak, ternyata bener makhluknya masih ada. Kurang ajar. Kuat juga dia. Apa mau kamu? Hah? Pergi! Saya nggak mau anak saya pergi sama kamu. Hah? Pergi! Kok jadi gini sih, Pak? Pak, Bu, beri saya kesempatan untuk sembuhin dia. Alah, emang bisa kamu? Insya Allah, Pak. Saya aja yang pengalaman nggak bisa. Apalagi kamu. Pak, tolong Pak. Demi Novi, Pak. Kasihan dia. Pak, biarin dia coba, Pak. Ya udah kamu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah.
Pokoknya kita nggak mau ada dukun penganut ilmu hitam di kampung ini. Ya, pokoknya kalian harus pergi dari sini. Benar, benar. Pergi. Pergi. Siapa yang dukun ilmu hitam? Salah lihat kali. Jangan bohong. Tadi malam Pak Ansip dengar suara yang aneh di rumah kalian. Nggak ada yang aneh di rumah saya. Semuanya biasa aja. Hah? Jangan ngarang-ngarang kalian. Kalian gak usah bohong. Buktinya si Novi masih kesurupan. Kamu jangan gosip ya. Anakku baik-baik aja, dia nggak kesurupan. Kita nggak mau kampung ini jadi kampung penganut ilmu hitam. Ya, Pokoknya benar, kalian harus benar. pergi. Pokoknya kalian harus pergi. 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 Oke, kalau kalian tetap mau ngusir, usir aja ini suamiku. Suruh dia pergi. Nih, Terlaluan kamu Rika. Silakan pergi. Baik, saya akan pergi dari kampung ini. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahin saya ya. Silakan pergi.